Kalau langit sudah menghitam, jangan halangi air turun ke bumi. Kalau tunggu belum selesai. Kalau angin sudah bertiup kencang, jangan halangi daun untuk jatuh ke tanah. Dan kalau senyummu sudah merekah, jangan halangi aku untuk jatuh cinta dan menyayangi. Itu dapat saya dari Kiai Haji Zawawi ini. Enggak mirip karena fotokopinya. Mudah-mudahan kita doakan Kiai panjang umur, sehat, barokahnya untuk ilmunya, untuk kita semua insya Allah. Yang membawa saya keliling Pulau Madura ini senior saya, kakak kelas saya, Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Pimpinan pengasuh pondok pesantren Al Amin Perenduan, santrinya, alumninya, menebarkan kebaikan rahmatan lil alamin. Bapak Dandim, Bapak Wakapolres, tokoh masyarakat, alim ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Ustaz Abdul Somad tidak menyapa kami, padahal kami dari tadi menunggu menanti Ustaz Abdul Somad. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara kita malam ini Maulidur Rasul Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Kiai Haji Ilyas, haul Kiai Haji Abdul Majid Ilyas, untuk mereka semua. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini maulid dan haul ini untuk apa? Jangan dijawab, nanti saya jawab sendiri. Haul, maulid itu hanyalah ungkapan cinta seorang hamba kepada nabinya, ungkapan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya, ungkapan dari lubuk hati paling dalam dari para santri kepada kiainya. Kira-kira boleh apa tak boleh? Yang namanya ungkapan ekspresi tentu beda-beda. Ada orang minum kopi, kopinya sama, airnya sama, gelasnya sama, tokonya sama, ceretnya sama, tapi ekspresinya beda. Yang satu minum, yang satu minum, wow. Yang satu minum, wow, amazing. Beda orang, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Maka ada yang mengungkapkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syair. Maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tapi enggak semua orang bisa begitu. Bagi saya Pak Ustadz, saya enggak mau yang mazhab hiruk pikuk, saya mau mazhab ketenangan. Terus kamu salawat gimana? Bagi saya salawat yang tidak bersuara, salawat dalam keheningan. Silakan, selama kita bisa mengungkapkan cinta kita, mudah-mudahan cinta kita ini diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada seorang laki-laki berkulit hitam, budak, hamba sahaya dari Afrika Utara.
Orang Afrika Utara itu kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Dia datang memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kenapa kamu peluk saya? Saya bukan Quraisy, saya bukan Arab, saya hamba sahaya, saya berkulit hitam, saya miskin, saya susah, amal saya tidak banyak. Saya belum yakin di akhirat bisa bertemu denganmu, maka saya peluk engkau di dunia." Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu saudaraku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan cinta kita ini berbalas dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Apakah jamaah yang seramai ini penuh jalan, halaman, masjid semua ini ada paksaan dari Bapak Kapolres dan Dandim? Enggak ada. Ada pembagian surat tanah sertifikat? Enggak ada. Ada pembagian sembako? Semuanya datang karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mencintai kita? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif. Dia tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Ustaz Abdul Somad tadi begitu datang, tala'al badru alaina min saniyatil wadah. Saya udah siap-siap mau turun, ternyata terus ke sana. Habis ke sana balik lagi ke sini. Nabi tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Dia tidak disambut dengan marhaban ya nural aini. Dia tidak disambut dengan marhaban jaddal usaini. Mereka menyambutnya dengan lemparan batu, kayu, tulang onta. Basah sendalnya karena kakinya terluka karena batu yang terkena ke kakinya. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad sallallahu alaihi, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif itu dengan tanah. Aku ratakan Taif itu dengan bumi. Seandainya sayalah yang menjadi nabi waktu itu, walaupun nggak mungkin namanya Nabi Somad. Seandainya saya dilempar batu, dilempar kayu, dilempar tulang, kaki saya berdarah, tiba-tiba datang malaikat Jibril mengatakan, ya Nabi Somad, andai menetes darah kakimu itu ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah. Langsung saya injakkan ke tanah. Apa yang dilakukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengusap kakinya supaya darah itu tidak menetes. Kenapa? Karena cinta, karena sayang, karena kasih. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW sudah sampaikah cinta kita? Kalau buat baik sama orang baik biasa, kalau membalas kebaikan orang dengan kebaikan biasa, tapi membalas lemparan orang dengan rahmat dan kasih sayang itu hanya ada pada diri Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kasih sayangnya itu 100, kita dapat 0,01 saja, kita sudah menjadi orang yang pencinta kedatangan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit-bukit. Datang malakul jibal, ya Muhammad sallallahu alaihi, tunjukkan 2 bukit yang paling besar di kota Makkah. Pertama Jabal Abi Qubais, yang kedua Jabal Qu'ayqi'an. Aku akan cabut, akan aku timpakan ke Taif, mati mereka semua. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengangkat tangannya. Ilahi, wahai Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas,
aku terhina di hadapan manusia. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau Rabb, Tuhan, pencipta, pemberi rezeki, pemelihara orang-orang yang lemah. Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka, orang-orang yang menyembahmu dan tidak akan mempersekutukanmu dengan apapun. Apakah doa Nabi dikabulkan Allah? Ya, 100% penduduk Taif sekarang muslim. Nenek moyangnya dulu melempar Nabi, menganiaya Nabi, menzolimi Nabi, membuat kaki Nabi berdarah, tapi kemudian Nabi tidak menyalahkan anak cucunya. Kita sekarang, tetangga salah pasang atap, tetangga salah parkir, yang kita doakan sampai 7 turunan. Bahkan sebelum meninggal, pesannya ketika ditanya, apa pesan bapakmu dulu sebelum meninggal? Tolong kalau nikah, jangan nikahkan anakmu, cucumu, cicitmu, cucutmu dengan tetangga depan. Tapi kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kekurangan kita ini cuma satu. Kurang apa? Kurang cinta. Mudah-mudahan dengan maulid ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi, lalu melimpah cinta itu ke dalam hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang laki-laki membawa seekor kambing. Lalu kambing itu dia seret. Setelah dia seret, dia jatuhkan ke tanah. Setelah dia jatuhkan ke tanah, dia ambil pisau. Dia asah itu pisau di depan mata kambing. Bayangkan cemasnya kambing melihat mata pisau. Kedua mata saling bertatapan, mata kambing dan mata pisau. Nabi melihat, apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Kalau kasih sayang kepada manusia biasa, tapi kasih sayang kepada kambing. Jadi Nabi itu bukan hanya sekedar berperi kemanusiaan, tapi juga berperi perkambingan. Tapi jangan gara-gara ini, alah Ustaz Somad ini ngomong-ngomong kambing. Tadi saya lihat dia makan sate kambing, dia makan gulai kambing. Saya tidak menyakiti kambing, tapi kalau kambing sudah dimasak, haram disia-siakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang mau kita kaji ini bukan masalah makan daging kambing. Yang mau kita kaji adalah bahwa cinta kepada makhluk Allah tidak hanya manusia, kambing. Maka kata Nabi, jangan kamu buat kambing ini mati berkali-kali. Makanya kalau nyembelih kambing matanya ditutup. Kalau menyembelih kambing ngasah pisaunya di belakang. Maka kata Nabi, keluarlah hadisnya, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan pisau yang tajam. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan buat binatangnya mati tenang. Ini hanya ada pada ajaran Islam. Sekarang coba periksa rumah potong yang cerita teman saya, kawan saya, sahabat saya masuk ke dalam rumah potong hewan RPH. Ternyata ada hewan sapi, kerbau, kambing, lembu yang matinya karena disiram air. Diambil selang, dihidupkan keran, dimasukkan ke mulutnya sampai tersedak. Kenapa tidak disembelih? Supaya dagingnya berat karena darah campur dengan daging dengan air. Namanya daging sapi gerobokan, bercampur semua. Dimakan sapinya, dan setelah dimakan kena penyakit namanya medco, med gila, ko sapi, sapi gila. Padahal ajaran Islam sudah mengajarkan sembelih dengan baik, bakterinya, racunnya, kumannya keluar. Karena semua bakteri, kuman ada dalam darah. Setelah darahnya keluar, masak
masaknya juga matang, betul-betul matang. Kenapa orang barat, Eropa, Amerika, Jepang, Korea kena penyakit medco? Sapinya tidak dipotong, sapinya cuman di strum listrik, namanya apa namanya ya? Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar. Dia hanya ditembakkan ke kening, nanti sapinya jadi bodoh. Tolong ibu jangan pakai ini untuk menembak suami. Kalau skalanya sampai 8 mati. Tapi kalau skalanya 7 tembak otak kecilnya, sapinya cuma bodoh. Ini kalau dipakai ke suami, ini modelnya. Papa, saya mau arisan, pel lantai, ganti pempes anak, dah apa-apa. Nah itu kalau ada yang model begitu, ini udah kena stunning. Sapinya tidak disembelih, hanya ditembak otak kecilnya, disetrum listrik, mati. Dagingnya nyampur dengan darah, darahnya kuman bakteri, dipotong kecil-kecil, diletakkan di atas api, enggak matang, bolak-balik barbecue. Begitu dimakan selesai, langsung kumat gila sapi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan berperi persapian, perkambingan, perkebauan, perontaan. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana dengan bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Tidur siang di bawah pohon kelapa, datang lalat terbang mencari tempat landing. Dia lihat ada airport, dia pun mendarat, lalu kemudian sakit hati, tangkap lalat. Kamu yang sudah mengganggu saya, hari ini copot sayapnya satu, besok copot satu lagi, copot kakinya. Tidak boleh menyakiti binatang. Kata Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Tapi jangan ini diterapkan ke manusia. Kenapa kamu bunuh dia? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau bunuh, bunuhlah dengan baik. Siapa yang ngomong begitu? Ustaz Abdul Somad. Ini rekamannya. Saya masuk juga ke dalam. Tapi insya Allah ceramah saya ini tidak bisa dipotong-potong. Kenapa? Karena diupload khusus di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang dua yang hitam. Apa dia? As-su'ban, al-af'a, ular. Datang ular. Gimana cara kita membunuhnya? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut kecuali darurat. Ular ini pukullah sampai mati. Jangan pukul sekali, habis kita dimakannya. Kita cari makan, dia cari makan juga. Tergantung siapa duluan. Sama-sama baca Allahumma barik lana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi al-aqrab, kalajengking. Kalajengking kelihatan, pukul, bunuh sampai mati. Jangan cabut dulu tangan kanannya, habis itu tangan kirinya, habis itu ekor belakangnya. Memang agama Islam ini cintanya tidak hanya kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama Islam mengajarkan cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, biasa. Tapi cinta sampai merambah dunia perhewanan, yang memperdulikan makhluk serangga melata tak berkaki di atas dunia, ini adalah ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.